Halo Sobat Bunga. Untuk video kali ini judulnya adalah menanam mawar 100% pasti berhasil, tahan angin kencang dan terus berbunga. Penyebab utama gagalnya menanam mawar yang bibitnya dibeli di lapak tanaman hias adalah media tanamnya yang ada di polybag berupa sekam padi atau gabah. Karena terbiasa di tempat yang kecil dan medianya berporos, tidak padat, maka ketika dipindahkan ke tempat yang lebih besar dan medianya tanah, akar-akarnya tidak bisa beradaptasi dan akhirnya terjadi pembusukan akar. Hal ini sudah saya alami berkali-kali. Setidaknya 50 bibit mawar yang saya beli semuanya gagal total. Tak ada satupun yang bertahan lama. Setelah saya mencoba menanam langsung batang mawarnya ke tanah, hasilnya luar biasa. Semuanya hidup dan ranting batangnya tumbuh terus, bertambah banyak. Di video ini saya akan share bagaimana cara saya menanam pohon mawar sehingga bisa tahan angin dan bercabang banyak, juga mawarnya terus-menerus berbunga. Untuk menanam bunga mawar, yang pertama perlu disiapkan adalah media tanamnya, yaitu berupa tanah yang diberi pupuk kandang, bisa dari kohe ayam atau kohe kambing ataupun kohe burung. Jika Sobat Bunga tidak mempunyai pupuk kandang, jangan khawatir, bisa digantikan dengan memberikan pupuk padatan dari limbah dapur seperti cacahan kulit pisang yang dikeringkan dan serpihan kulit telur yang telah digerus atau di blender. Keduanya selain mengandung unsur hara dan mineral yang diperlukan oleh tumbuhan, juga memberikan rongga atau poros di dalam tanah agar struktur tanahnya tidak terlalu padat. Wadah yang dipergunakan untuk menyimpan media tanamnya adalah jeriken yang dipotong menjadi dua dan diberi lubang di dasarnya untuk keluaran kelebihan air. Bisa juga tanaman mawarnya langsung ditanam di dalam tanah yang sebelumnya digemburkan dulu dan diberi pupuk kandang. Sekarang saya akan mencampurkan pupuk kandang ini ke tanah yang sudah disediakan. Kemudian saya akan aduk perlahan-lahan antara tanah dengan pupuk kandang ini. Jika sekiranya campuran antara pupuk kandang dan tanah sudah teraduk rata, maka siap dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan.
ini sobat, satu wadah sudah terisi campuran antara tanah dan pupuk kandang yang berasal dari kohe perkutut. Nah seperti ini. Untuk ada yang lainnya sama diperlakukannya seperti ini. Setelah ke-6 wadah diisi tanah dan pupuk kandang, langkah berikutnya adalah perendaman tanah dengan cara memberikan air yang mengalir. Nah sobat, saya sekarang merendam campuran tanah dengan kohe perkutut ini supaya bisa bersatu. Nah semuanya disiram sampai airnya mengalir ke dasar wadah ini. Nah inilah yang saya lakukan setiap kali menanam mawar yang langsung ditancapkan ke tanah yang sudah gembur dan diberi pupuk kandang ini sobat. Hasilnya sangat luar biasa. Tanaman mawarnya berhasil tumbuh dengan sempurna, kuat dengan terpaan angin yang sangat kencang, dan bisa berbunga terus-menerus. Langkah ini pun bisa dilakukan oleh sobat semua. Pekerjaannya sangat mudah, praktis, menggunakan bahan-bahan yang sudah ada. Nah, jadi kalau kohe perkututnya tidak ada, teman bisa menggunakan limbah dari dapur, yaitu kulit pisang yang dijemur dan dipotong-potong, juga dicampur dengan kulit telur yang digerus. Kedua materi tersebut berfungsi sama untuk memberikan rongga atau poros di dalam tanah. Jadi struktur tanahnya tidak padat, yang menyebabkan akar tanaman mawar mudah menyebar kemana-mana dan sangat kuat. Beda halnya kalau diberikan gabah saja. Nah dengan cara gini diharapkan tanaman mawar kita bisa tumbuh. Proses perendaman tanah sudah selesai, tinggal batang mawarnya ditancapkan ke wadah yang sudah diberi tanah ini. Gunanya menanam mawar dengan banyak cabang adalah ini, seperti contoh ini, satu tangkai mawar bisa menghasilkan 4 bunga, 1, 2, 3, dan ini masih kuncup 2 dan 2-nya sudah mekar. Dahan yang pertama yang akan saya potong yang ini, karena di sini banyak cabangnya, 1, 2, di sini juga ada cabang, dan saya potongnya menggunakan kniping atau tang potong, kira-kira di sini sobat. Nah di sini kira-kira 10 cm di bawah percabangan. Nah di sini akan saya potong. Caranya seperti biasa, saya menggunakan kniping karena ini lancip tangnya dan bisa untuk memotong dahan yang keras seperti ini. Nah ini juga keras sobat, ini sangat kuat sekali dahannya, menandakan bahwa batang ini sudah tua. Nah karena sudah terlihat warnanya agak kehitam-hitaman. Nah ini sobat, tangkai mawar yang pertama yang akan saya tanam
Nah, ini tangkai mawar yang barusan saya potong. Cara menanamnya mudah sekali, tinggal ditancapkan saja di tengah-tengah sobat, seperti ini. Langsung ditekan terus sampai ke bawah. Ini harus hati-hati, banyak durinya. Terus saja ditekan ke bawah. Nah, semacam ini sobat. Nah, sampai akhirnya percabangannya ada di batas tanah ini. Inilah tanaman mawar yang pertama yang saya tanam di wadah ini. Batang yang kedua yang akan saya potong adalah batang yang ini. Karena di sini pun banyak percabangannya, saya akan potong kurang lebih 10 cm sampai 15 cm di bawah percabangan ini. Nah, ini sangat keras sekali. Nah, ini cabang yang kedua yang saya potong. Tinggal langsung ditancapkan di tengah-tengah sobat. Nah, langsung ditekan saja sampai ke bawah, sampai full cabangnya ada di permukaan tanah. Nah, ini berarti 2 batang sudah berhasil ditanam. Ke-6 tanaman mawar baru sudah ditancapkan ke dalam tanah di masing-masing wadahnya. Sangat mudah bukan menanamnya? Tinggal dipilih dahan yang tua, yang banyak cabangnya, dan langsung dimasukkan ke dalam wadah yang berisi tanah yang sudah diberi pupuk kandang. Biarkan wadah ini di tempat yang agak sejuk, tetapi harus kena matahari. Nah, di sini tempatnya agak sejuk karena banyak daun dari pepohonan yang di atasnya. Dan ini biarkan kurang lebih sebulan. Nanti kalau daunnya sudah tumbuh di batang-batang ini, pindahkan ke tempat yang full kena sinar matahari. Proses menanam sudah. Langkah berikutnya adalah proses pemeliharaan. Nah, seperti ini sobat. Ini kelemahannya kalau menggunakan pupuk kandang dari kohe perkutut, karena banyak mengandung biji-bijian dan akibatnya tumbuh tanaman baru di tanah ini. Nah, langkah berikutnya ini harus dibuang berkala, misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dibersihkan, lalu tanahnya digemburkan lagi. Nah, ini proses pemeliharaan. Begitu juga untuk di wadah yang ini, sama demikian. Ini harus dicabut, dibuang. Kalau tidak, ini akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman mawarnya. Nah, ini sobat, di langkah berikutnya adalah pemeliharaan dengan cara membuang tanaman yang jadi di sekitar tanah ini. Yang ini pun sama. Ini sengaja saya tanam sebagai tumpang sari dari tumbuhan mint. Nah, untuk pemeliharaan semuanya dibuang dulu, dibersihkan tanahnya dan digemburkan. Lalu diberi pupuk kandang lagi. Cara membersihkannya menggunakan kape, diangkat satu-satu tanamannya, dibuang, lalu tanahnya digemburkan seperti ini. Keempat wadah tanaman mawar ini sudah dibersihkan. Langkah berikutnya adalah pemberian pupuk kandang. Nah, ini dilakukan setiap penggemuran tanah agar si akarnya mendapatkan makanan baru yang selama ini sudah habis. Nah, jadi ini perlu sekali diberi pupuk tambahan, dan ini berkala, misalkan 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali.
pupuk kandang dan tanahnya disatukan kembali seperti ini sampai semua pupuknya tertutup oleh tanah. Kalau ini langsung ditanam di tanah, prosesnya akan lebih mudah. Tinggal langsung menggunakan linggis digemburkannya. Selain proses pemeliharaan berkala ini, tidak kalah pentingnya juga adalah proses penyiraman yang dilakukan setiap hari. Ada 3 air yang biasa saya lakukan untuk menyiram tanaman bunga mawar saya. Yang pertama ini redaman kulit bawang merah, bawang putih atau bawang bombay. Yang kedua adalah air bekas cucian beras. Dan ketiga air biasa, bisa air ledeng atau air hujan. Dan ini dilakukan bergantian, setiap hari bergilir. Nah, sekarang saya akan menggunakan air rendaman bawang. Air rendaman bawang ini akan saya pakai untuk menyiram kali ini. Caranya supaya kulit bawangnya tidak terbawa itu dengan cara dilakukan seperti ini. Nah, airnya dapat tanpa kulit bawang. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tempat pancuran atau cerek ini. Nah, berhubung ini masih konsentrat, maka tidak usah penuh dan harus dicampur dengan air biasa supaya jangan terlalu pekat. Nah, ini seperti biasa saja dicampurnya. Nah, sekarang akan saya siram ke tanaman yang baru diberi pupuk ini. Nah, ini sobat, langkah yang tidak kalah pentingnya juga adalah penyiraman. Nah, ini berakhir sudah proses penyiramannya. Langkah terakhir adalah proses pemanenan bunga. Hal ini sangat penting karena dengan cara memotong tangkai bunga setiap bunganya mekar, maka akan tumbuh tunas-tunas baru seperti ini. Nah, seperti ini juga, karena tangkai bunganya dipotong, maka akan timbul tunas baru, dan di tunas baru inilah akan timbul bunga mawar. Nah, ini berhubung dalam satu tangkai ada 3 kuncup bunga, 1, 2, dan ini bunganya sudah mekar, maka saya tidak akan melakukan pemotongan di dasar batang ini, tetapi pas di bunga yang sudah mekar ini, supaya kedua kuncup ini bisa berbunga dengan sempurna. Nah, khusus bunga yang ini saya akan motongnya di sebelah sini. Nah, jadi ini tidak akan memotong kuncup bunga yang akan mekar. Nah, ini sobat, bunga yang pertama saya petik, indah sekali bentuk bunga mawar merah ini. Bunga kedua yang akan saya potong, karena di sini tangkainya sangat panjang, saya akan potong di tangkai bunganya kurang lebih 5 cm di percabangan. Nah, ini sobat, pemotongan bunga yang kedua. Bunga yang ketiga yang akan saya potong adalah di sini kurang lebih 7 cm atau 5 cm di atas cabangnya. Nah, ini. Nah, sobat, inilah ketiga bunga mawar yang barusan saya potong. Bunga ini siap disimpan di atas vas bunga dan disimpan di meja makan, membuat suasana
lebih romantis. Setelah bunga yang mekar ini dipetik, maka di tanaman utamanya ada lagi bakal bunga yang akan muncul di kemudian hari. Jadi kesimpulannya, tanaman mawar ini akan terus berbunga setiap hari. Dengan selesainya diperagakan cara memanen bunga mawar ini, maka berakhir pula video ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.